Halo teman-teman, tidak terasa COVID-19 sudah ada di Indonesia lebih dari 2 tahun ya. Sebuah perjalanan panjang yang penuh lika-liku dan pro kontra terjadi selama 2 tahun belakangan ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? COVID-19 itu bahaya nggak sih? Pasti bahaya dong ya. Dan apakah kalian sadar banyak hal yang terjadi atau bahkan berubah dikarenakan COVID-19? COVID-19 itu penyakit menular yang sangat cepat penyebarannya. Gejala awalnya seperti batuk, flu, atau bahkan demam. Dari tanggal 2 Maret 2020, sudah ditemukan kasus positif COVID di Depok, Indonesia. Tidak berhenti di situ, COVID-19 sendiri berkembang menjadi banyak varian selama di Indonesia, seperti varian COVID Alpha, Delta, dan Omicron. Tapi tahukah kalian bahwa penyakit COVID tidak hanya berpengaruh terhadap segi kesehatan, tetapi juga ada dampak lainnya seperti krisis pangan. Loh, kok jadi krisis pangan? Maka dari itu, dari video kurang lebih 8 menit ini, kita akan bahas apa sih hubungan varian COVID Alpha, Delta, dan Omicron terhadap krisis pangan di Indonesia? Check it out. Pandemi COVID adalah bencana bagi seluruh dunia. Ada banyak perubahan yang kita alami selama pandemi COVID-19 ini. Contohnya, ada perubahan ketentuan dari pemerintah untuk lockdown, PSBB, PPKM, dan lain-lain. Perubahan ketentuan yang terjadi selama pandemi membuat pola hidup masyarakat berubah. Diikuti permintaan masyarakat akan bahan pangan juga berubah. Kenaikan harga pangan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Tasikmalaya dan lain-lain. Lalu, ada hubungan apa sih antara COVID dan krisis pangan ini? Jadi seperti ini. Ada beberapa hubungan kausalitas yang sangat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya terhadap kebutuhan masyarakat sehari-harinya. Pertama, adanya kebijakan pemerintah yang berperan besar saat pandemi COVID-19 ini. Ingatkah kalian saat pertama kali adanya COVID-19 di Depok, pemerintah memutuskan untuk lockdown, di mana ketika masyarakat diminta lockdown, masyarakat tidak bisa beraktivitas dengan baik. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan atau di PHK. Tentu saja hal ini membuat masyarakat akan kesulitan jika harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terlebih saat pandemik. Pada saat COVID Alpha pun, masyarakat Indonesia dalam keadaan panik dan membuat pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa dikenal PSBB. PSBB sendiri wajib dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus COVID Alpha saat itu. PSBB terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan tidak sedikit kantor yang harus mempekerjakan karyawannya WFH atau work from home agar perusahaan tetap jalan. Lalu, saat varian COVID Delta menyerang masyarakat, pemerintah mengganti istilah PSBB menjadi PPKM. PPKM singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM sendiri terbagi menjadi 4 level, di mana pada saat Delta dilakukan PPKM level 3 sampai 4. Semakin tinggi levelnya, semakin dibatasi segala kegiatan masyarakat. Kalau buat COVID Omicron yang baru-baru terjadi ini, pemerintah masih melakukan kebijakan yang sama, yaitu PPKM. Bedanya, dikarenakan efek dari Omicron tidak separah Delta, maka pemerintah menetapkan PPKM level 1 sampai 2 untuk varian Omicron. Tetapi, ini tetap saja mengganggu pendistribusian bahan pangan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Tapi tahukah kalian di tengah-tengah PSBB dan PPKM yang terjadi, pemerintah masih memberikan bantuan sosial berupa uang atau barang seperti sembako. Dan hal ini merupakan satu kebijakan pemerintah yang sangat membantu masyarakat Indonesia di tengah-tengah sulitnya mencari nafkah selama pandemi. Meskipun ini hal yang baik, ada saja oknum yang memanfaatkan bantuan sosial sebagai wadah korupsi. Wah, sulit juga ya kalau begini. Maka dari itu, terkadang masyarakat hanya mendapatkan sebagian dari bantuan sosial yang seharusnya didapatkan. Hal ini memicu kecemasan masyarakat di Indonesia semakin tinggi. Kecemasan masyarakat yang terjadi dikarenakan pandemi yang tidak kunjung usai, serta kebijakan pemerintah yang mengganggu kegiatan sehari-hari.
Kecemasan yang terjadi antara lain gangguan tidur, gelisah, bahkan panic buying salah satunya loh. Ingatkah kalian, pada awal pandemi atau setiap kali adanya peningkatan kasus varian COVID, pasti masyarakat di Indonesia mengalami panic buying. Panic buying atau bahasa Indonesianya bisa diartikan sebagai perilaku pembeli yang membeli suatu kebutuhan atau menimbunnya dalam jumlah banyak pada saat situasi darurat. Panic buying ini terjadi di sejumlah daerah di Indonesia dan membuat beberapa bahan pangan menjadi krisis. Bahkan, di varian COVID Alpha, Delta, dan Omicron, banyak masyarakat Indonesia pernah mengalami panic buying untuk membeli masker, minyak, bahkan yang suka kita temui adalah panic buying membeli bahan pangan. Contohnya, ada jamu. Bahan-bahan jamu sering jadi incaran masyarakat karena kan fungsinya sebagai peningkat imun tubuh. Tidak sedikit hal ini membuat harga pangan menjadi naik dari biasanya. Permintaan tinggi, produk sedikit, dan membuat harga menjadi naik. Di saat varian COVID ini, yang efeknya sudah cukup ringan, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan tetap merasa cemas akan kenaikan kasus, dan harus lockdown kembali. Dan adanya kekhawatiran tak sanggup mencukupi kebutuhan sehari-hari ketika pandemik juga membuat kecemasan masyarakat menjadi bertambah. Dari pembahasan ini, kita dapat membuktikan bahwa adanya hubungan kausalitas yang terjadi antara varian COVID Alpha, Delta, dan Omicron terhadap krisis pangan di Indonesia. Singkatnya, varian COVID Alpha membuat adanya PSBB yang mempengaruhi distribusi pangan dan membuat cemas masyarakat. Setelah itu, muncul COVID varian Delta dan Omicron yang membuat adanya PPKM level 1 sampai dengan 4. Dan tentu hal ini mempersulit distribusi pangan yang ada. Ditambah adanya kecemasan masyarakat untuk panic buying dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Panic buying itu akhirnya memunculkan krisis pangan. Maka dari itu, hidup berdampingan dengan COVID tidak mudah. Setidaknya pemerintah sudah bekerja sebisa mereka untuk mengurangi kenaikan kasus COVID varian Alpha, Delta, dan Omicron. Meskipun hal tersebut berdampak pada distribusi pangan, lalu memunculkan kecemasan masyarakat, yaitu panic buying, dan akhirnya menjadi krisis pangan. Krisis pangan bisa ditanggulangi dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya. Akhir kata kami sampaikan, bukankah lebih baik jika ada pelonggaran pada distribusi pangan dan perketat pengawasan penyebaran varian COVID? Inilah yang seharusnya masyarakat sadari agar tidak ada kecemasan lagi yang membuat krisis pangan terjadi setiap adanya varian COVID baru.